Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ikhwatul iman, mustami'un wa mustami'at, silaturrahim audiens pendengar, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang menyimak pada kajian di siang hari ini. Sama-sama kembali kita mengawali pengajian kita dengan senantiasa memanjatkan syukur atas nikmat yang begitu banyak, ala ni'amin katsirah yang ianya telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, tentunya nikmatus salamah, nikmatus sihah, nikmatul afiyah. Tentu di tengah-tengah kondisi pandemi corona yang sampai detik saat ini belum ada dinyatakan selesai, artinya kita masih dituntut al-jahdu untuk sungguh-sungguh di dalam al-himayah wasyianah untuk memproteksi, menjaga masing-masing keselamatan kita. Nah, di antaranya tentunya doa kita panjatkan, rasa syukur kita haturkan agar senantiasa ziyadatul khair, Allah tambahkan kebaikan atas rasa syukur yang senantiasa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam sebagai bentuk mahabbah, burhanul mahabbati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita bersolawat memuji al-madhu wasana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sighati sholatin kanat, dengan solawat bentuk redaksi manapun tafadhol, maka silakan kita amalkan. Senantiasa ingat Rasulullah, kita ingat akan keagungannya, pengorbanannya, bagaimana ketika 14 abad yang silam Nabi tungkuh lumus memperjuangkan bagaimana umat manusia ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Akhun Al-Fadil, bahwasanya kaji kita di tengah hari ini kita akan berbicara seputar al-mabhas haula tariqati wa tasawuf. Jadi berbicara tentang thariqah sekaligus mengkaji tentang seputar apa itu tasawuf, apa itu sufi, dan kita bahas secara tafsiliyah, secara terperinci, supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar sebagaimana yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang mendedikasikan umur dan waktu mereka dalam mengkaji masalah-masalah thariqah dan tasawuf ini tentunya. Baik, kita merujuk pada kitab-kitab yang utama dalam pembahasan ilmu thariqah. Baik itu yang nakhudu kami ambilkan dari thariqah kami, thariqah at-tijaniyah, ataupun hal-hal kitab-kitab yang membahas thariqah bil'am secara umum. Yang pertama kita bahas, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa sih thariqah itu? Apa yang dimaksud thariqah di dalam Islam? Kemudian adakah dalil syar'inya perkara thariqah ini? Kemudian sejauh manakah urgensinya, min ahammiyatiha, sejauh manakah pentingnya kita mengambil akhdhu thariqah ini? Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu at-ta'rif atau ta'rifut thariqati lughatan wastilahan. Jadi sebelum kita bahas thariqah lebih lanjut secara dalam lagi, supaya kita tidak terjadi kebingungan apa sih thariqah itu, maka kita pahami terlebih dahulu sebetulnya apa sih thariqah itu di dalam agama Islam ini. Kenapa sering di tengah-tengah masyarakat ada sebagian kita menyebut thariqah, ada orang yang berthariqah, ada pengamal thariqah. Nah, pertanyaannya adalah, apa thariqah itu sendiri? Wa qala al-ulama'u, para ulama termasuk dalam kitab Lisanul Arab, Al-Imam Ibnul Mandur di juz 10, tepatnya di halaman 221, ketika beliau menjelaskan madatu thariqah, apa yang dimaksud thariqah secara bahasa. At-thariqah itu fil lughati tutlaku ala sair wal madhab wal manhaj. Jadi thariqah itu secara bahasa di dalam Islam, menurut bahasa Arab, maka thariqah itu boleh diartikan perjalanan atau sesuatu yang dijadikan untuk berjalan, atau al-madhab
atau al-manhaj, satu metodologi atau satu dasar asas, atau wa yu'arifuha as-sufiyatu. Para ulama yang memperhatikan mengenai masalah tasawuf ini, mereka memberikan definisi at-ta'rif bi annaha au bi anna tariqata hiya as-sayratul mukhtassatu bis-salikina ilallahi tabaraka wa ta'ala. Thariqah itu adalah satu perjalanan khusus yang ditempuh oleh orang-orang yang salikin. Salik itu salaka yasluku sulukan. Jadi orang-orang yang memperjalankan ruhaninya tentunya ilallahi ta'ala, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau menuju keridhaannya, al-wusul ila ridha'i rabbi. Nah kemudian wa fi ba'di ta'rifatin ghairiha, di sebagian lain ada beberapa ta'rif definisi yang menjelaskan tentang makna thariqah ini dalam Islam. At-turuqus sufiyatu atau at-tariqatus sufiyah. Yang dimaksud thariqah sufiyah itu adalah hiya madarisud diniyah, madrasatur ruhiyah, satu bentuk metodologi pembelajaran yang sifatnya lebih mengarah kepada pembelajaran ruhani. Al-madrasatur ruhiyah atau ad-diniyah yang berbicara tentang fit tazkiyati wa tarbiyah. Jadi satu metodologi, satu cara yang dibentuk oleh ulama-ulama kita dalam bagaimana ketika mereka mentahdzib, mentazkiyah, mentarbiyah ruhani mereka. Selain mentarbiyah ruhani mereka, dan bagaimana mereka ini juga mentarbiyah umat Rasulullah SAW. Jadi thariqah itu lebih kepada makna satu bentuk lembaga yang dibuat oleh para ulama-ulama untuk bagaimana mentarbiyah umat ini supaya selamat dari sisi batiniahnya, begitu. Ini thariqah. Yang mutafarri'atun min ba'diha, yang beraneka ragam, mutanawi'ah, mutafarri'ah. Jadi thariqah ini kalau ditanya mutafarri'ah wa mutanawi'ah, itu artinya berarti thariqah ini banyak. Nah, adapun berapa jumlahnya nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Wa murtabitatun biwasitati sanadi al-mutasili ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karakter lembaga madrasah tarbiyah ruhiyah yang disebut thariqah itu yaitu ciri khasnya, khosiyah dan manziyahnya. Jadi thariqah itu dikatakan satu lembaga pendidikan yang lebih spesifik mentarbiyah manusia secara ruhani atau spiritual, yang mana dengan ciri karakter khususnya yaitu murtabitatus sanad ilan Nabi SAW, yaitu memiliki karakteristik antara guru, mursyidan, au ustadzan, au muqaddaman. Orang yang mentarbiyah menyampaikan thariqah itu adalah orang yang ma'dzun. Ma'dzunun bi syaikhihi min syaikhihi, yang diizinkan oleh gurunya dari gurunya dari gurunya, hatta yattasilu sanaduhu ilan Nabi SAW, yang mana sanad amaliyahnya, sanad wiridnya, sanad keilmuannya, sanad ijazahnya bersambung sampai kepada Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah thariqah. Jadi ada karakteristik khosiyah atau maziyah, pembeda. Ada khosiyah, keistimewaan yang dimiliki oleh thariqah itu dikatakan satu bentuk pendidikan, madrasatut tarbiyatur ruhiyah. Bagaimana ulama-ulama dulu ketika berijtihad melahirkan satu bentuk produk hukum yang berkaitan dengan ruhani. Berbicara bagaimana salamatul batiniyah, bagaimana umat Islam ini selamat secara dhahir dalam hukum syara'nya, juga selamat dari sisi thariqah amaliyah qalbinya, tidak sombong, tidak takabur, tidak riya. Ini min haisul batiniyahnya. Maka ilmunya dinamakan ilmu tasawuf. Nah, prakteknya, tatbikiyahnya namanya thariqah. Nah, bentuk thariqah itu adalah murtabitatun, ada hubungan, irtibat baina syekh wal murid, yang mana karakternya yaitu bersambungnya hubungan sanad keilmuan, sanad ijazatul aurat antara seorang guru dengan muridnya. Gurunya punya sanad sampai wasitoh as-sanadil mutasil biwasitoti sanadil mutasili. Jadi sanadnya itu nyambungnya sampai mana? Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah thariqah. Dan para ulama menyebutkan wahiyah laisat firqotan islamiyatan. Ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa thariqah itu bukan firqah.
Sebagian ulama mengatakan at-tariqatu al-mawjudatu fi hadzal dini al-islami, tarekoh yang wujud yang kita jumpai nujadu fi hadzal din di agama ini laisat firqatan islamiyatan. Dia bukan firqah, bukan sebuah aliran sebagaimana Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, itu bukan. Akan tetapi tarekoh itu adalah bagian min hadzal din, yang merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang non formal yang diasas muasisnya para wali-wali Allah yang mendedikasikan waktunya untuk bagaimana umat Islam ini selamat dari sisi batiniahnya. Jadi bukan masalah ini thariqah itu bukan sebuah firqah, bukan aliran. Ini aliran thariqah bukan. Thariqah itu murni adalah thariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah manhaj, metodologi, madhabul batiniyah, bagaimana Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam ketika mentarbiyah sahabat-sahabat beliau, bagaimana supaya sahabat itu sabar, bagaimana sahabat itu supaya tidak takabur, bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu menjadi orang yang dermawan. Nah, inilah dari sisi ini yang digali istimbatul ahkamnya, hukum-hukum batiniyahnya oleh para ulama kita, maka terlembagakan, terkodifikasi keilmuan mereka, maka berbentuklah satu bentuk namanya thariqah. Nah, ilmunya dikenal dengan ilmu tasawuf. Walaupun istilah tasawuf ini sendiri ikhtilaf bainal ulama. Ulama juga berikhtilaf mengenai makna tasawuf dan asal sumber tasawuf ini. Tetapi intinya thariqah ini aslinya adalah thariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah thariqahnya Nabi yang pernah didakwahkan Nabi. Memang dalam masa fil ahdil awal, di pertengahan periode awal itu tidak terbentuk oleh satu terkodifikasi, maksudnya bentuk-bentuk thariqah ini belum terbentuk sebagaimana di abad kedua dan ketiga. Ini namanya thariqah. Nah, kemudian berikutnya wajami'uha tatabanna ala akidati ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi yang kedua. Pertama yang perlu kita garis bawahi, at-thariqatu hiya laisat firqatan islamiyatan. Thariqah itu bukan aliran, bukan bentuk sempalan dari agama Islam, tetapi at-thariqah hiya syariatul Islam. Jadi thariqah itu sendiri adalah syariat. Nah, kemudian wa jami'uha, dan semua bentuk-bentuk pengajaran yang berbasis thariqah ini tatabanna ala akidati ahli sunnati wal jamaah, dan dia dibentuk, didirikan, dibangun di atas pondasi tauhid, di atas pondasi akidah, yaitu akidatu ahli sunnah wal jamaah. Ini karakteristik thariqah yang kedua. Nah, kemudian wa ba'du min ahlil hadisi wattibai ahadil madzahibil arba'ah. Bahkan dari sisi fikih, semua pengamal thariqah, bentuk pembelajaran thariqah, ulama-ulama thariqah, pasti mereka adalah ulama-ulama yang mengikut daripada akidah ahlu hadis, ataupun dalam sisi fikihnya mereka adalah orang-orang yang mengamalkan min ahadil madzahibil arba'ah, yang mengamalkan dari sisi fikihnya mengikut daripada 4 mazhab yang mu'tabarah. Jadi intinya thariqah dan ahlu thariqah itu laisat firqatan islamiyatan. Jadi laisat dolal, jadi dolalan. Jadi bisa dipahami orang thariqah itu bukan orang yang sesat. Mengamalkan thariqah itu bukan mengamalkan kesesatan, bukan menjadi satu bagian firqah-firqah. Akan tetapi thariqah itu sendiri adalah sebuah bentuk kelembagaan yang diasas oleh muasisnya para wali-wali Allah yang wusul, yang diizinkan oleh Nabi, baik itu biwasitotin au bi ghairi wasitotin, atau baik orang yang menerima langsung dari Nabi kepada sahabat, atau yang melalui perantaraan gurunya yang ittasola sanaduhu ilan Nabi, yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita masih bicara tentang takrifat, definisi apa sih thariqah itu, supaya kita gamblang gitu. Artinya tidak ada lagi syak, ar-raib, tidak ada keraguan, tidak ada kejanggalan. Kenapa sih orang berthariqah itu? Nah, kita awali dulu, kita pahami apa sih makna thariqah. Dengan memahami makna thariqah ini, nanti ke depannya, oh ternyata thariqah itu bagian daripada agama kita. Nah, kemudian hiya as-siratul muhtasatu bil mutasawwifati salikina ilallah. Sebagaimana kami sebutkan di awal, thariqah itu adalah satu bentuk perjalanan atau sesuatu yang dimana seseorang akan berjalan menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh dipahami begini dengan bahasa mudahnya, istilahnya fahiya safarun ilallah, yaitu perjalanan menuju Allah. Jadi safar boleh dikatakan oleh para ulama, orang yang berthariqah itu sedang bepergian, safar.
Artinya rihlah, safarnya itu safarun ilallah. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala atau menuju keridhoannya. Nah, akan tetapi toreko ini lebih kepada yaitu perjalanan yang sifatnya ar-ruhiyah. Nah, kemudian di dalam satu istilah yang lain disebutkan orang yang berjalan dalam torekoh ini dikatakan salaka. Dia menempuh. Maka dikatakan orang yang menempuh jalan torekoh itu boleh dikatakan as-salik. Jadi salik ini orang yang sedang menuju, sedang mencari, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanannya itu dinamakan suluk. Nah, makanya tema kajian kita ini namanya kajian suluk, perjalanan rohani menuju keridhaan ilahi Rabbi. Artinya kontennya, maudhu'ul bahsinya yang kita bahas tidak jauh dari seputar bagaimana mengenal toreko, bagaimana cara bertoreko, dan kemudian memahami dalil-dalil toreko, dan bagaimana amalan-amalan toreko, dan bagaimana kaitannya asarut toreko fi hayatil mu'min, dan pengaruh toreko itu dalam kehidupan orang beriman. Nah, kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Abdurrahman rahmatullahi alaih. Beliau menukil satu keterangan dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir wa Ziyadatu. Di tepatnya juz 1 halaman 1066, nomor riwayat yaitu 10.653. Nah, kita lihat keterangan yang beliau tetapkan mengenai masalah keterangan takrif definisi seputar toreko. Fa'alal musafiri, maka hendaknya setiap orang yang musafir, orang yang berpergian, orang yang berjalan, ayasluka tariqal qaumi. Ini perkataan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau mazhabnya mazhab Syafi'i tentunya, ulama ahlul hadis, ahlul fikih, juga ulama yang berkecimpung dalam ilmu tasawuf. Artinya beliau juga selain ahli hadis, ahli tafsir, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti juga berbicara mengenai bagaimana thariqah dan tasawuf. Dan ini kita bisa lihat daripada bukti peninggalan beliau, ilmu yang luas, kitab-kitab yang agung, termasuk kitab tafsir yang paling pendek yaitu tafsir Al-Jalalain, termasuk kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Mansur, yaitu kitab Durrul Mansur yang ditulis oleh beliau pribadi ketika menjelaskan menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian beliau juga mengarang kitab Al-Hawilil Fatawi, kemudian kitab-kitab yang lain termasuk Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan ketika berbicara mengenai seputar alam jin. Nah, kemudian beliau dalam kitab Jami'us Shaghir mengatakan begini, fa'alal musafiri, maka hendaknya orang yang dikatakan musafir. Musafir maknawi, musafir dalam konteks ruhaninya berjalan menuju keridhaan Allah, maka ayasluka tariqal qaumi, maka orang yang ingin selamat, orang yang ingin ruhaninya sampai ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala, liqaullah, bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radiya'an. Dia ridho kepada Allah sebagai Rabbnya dan Allah ridho kepada ia sebagai hambanya. Maka syaratnya bagaimana? Ayyasluka tariqal qaumi, maka hendaknya dia menetapkan dirinya pada jalan yang pernah ditempuh oleh kaum. Artinya tariqul masyayikh, artinya dia tidak akan bisa sampai kepada Allah dengan selamat kecuali dia juga menetapkan dirinya pada jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh para ulama-ulama, wali-wali Allah yang wusul, yang mereka sudah sampai kepada keridhaan Allah. Nah, kita ikut jalan mereka. Termasuk seperti jalannya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka dia membuat satu bentuk metode bagaimana beliau diasas dalam metode beliau, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, memperjalankan rohaninya, beliau wusul sampai lulus kepada Allah. Maka metodologi beliau, cara beliau, thariqah beliau, maslak beliau dikatakan thariqah An-Naqsabandiyah. Jadi jalan yang pernah diamalkan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, terus diamalkan oleh murid-muridnya. Nah, kita sebagai orang di akhir zaman ini mengambil akhdhu hadhi thariqah, maka dikatakan pengamalnya pengamal thariqah Naqsabandi. Ini salah satu contoh. Nah, jadi ayyasluka thariqal qaum, maka hendaknya dia menetapkan dirinya untuk berjalan di atas jalannya kaum atau orang-orang yang disebut masyayikut turuq. Nah, wa ayyajtazaha,
marhalatan ba'da marhalatin. Dan dia istiqomah menetapkan dirinya dari satu level ke level, dari satu tingkatan ke tingkatan, wahidan ba'da wahidin, marhalatan ila marhalatin. Ini artinya dalam thariqah itu sendiri memang dikenal dengan tahapan-tahapan. Bukan derajat tetapi tahapan-tahapan al-aqaib, bagaimana kita ini wusul sampai hatal maut. Thariqah itu bukan dikatakan selesai, itu bukan ketika kita sudah merasa sudah menjadi wali Allah, bukan, tapi at-thariqatu mulazamatun. Thariqah itu mulazamah, artinya mulazamahnya hatta ilal wafah, sampai benar-benar kita dibuktikan dengan thariqah kita, istiqomah kita itu dengan husnul khotimah di akhir hayat kita. Yamutu ala la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, meninggal dengan membawa iktikad, keyakinan, syukur-syukur lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah puncak daripada ketinggian thariqah dan akhir ending daripada orang yang mengamalkan thariqah itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya saya nukilkan keterangan untuk memperjelas ta'yid dan wa ta'bid. Pengarang kitab Zuhurul Haqaiqi fi Bayanit Thara'iq. Dalam kitab ini disebutkan, tepatnya di halaman 17, terbitan Kairo, Darul Kutub Al-Qahirah. Jadi dalam kitab Zuhurul Haqaiqi fi Bayanit Thara'iqi disebutkan wa yaqulu sahibu hadzal kitabi. Pengarang kitab ini mengatakan ketika berbicara mengenai thariqah, beliau mengatakan begini, at-thariqatu inda ahlil haqiqati, thariqah itu menurut ahli tahqiq, ahlul haqiqah, ibaratun an marosimillahi ta'ala wa ahkamihi at-taklifiyati alladzi la rukhsata fiha. Jadi thariqah itu adalah gambaran, ibarah, ibrah. Jadi ibarat. Jadi ibaratun atau ibarat jamaknya. Jadi thariqah itu satu bentuk ungkapan atau gambaran dari cara atau bentuk beribadah kepada Allah. Jadi hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada kita, atau wa'ah kami taklifiyah, atau hukum-hukum yang dibebankan kepada kita ketika kita sudah menjadi mukallaf atau haddut taklif. Nah, allati la rukhsata fiha, yang tidak ada tawar-menawar gitu. Jadi kalau dikatakan orang thariqah itu ya memang orang yang memang harus saklek dalam ketika beribadah kepada Allah. Jadi thariqah itu dikatakan memiliki khosiyah, memiliki maziyah. Kenapa? Orang-orang yang sudah ahlu thariqah, mereka tidak mengenal lagi rukhsah. Artinya rukhsah itu adalah jawaz, satu hal yang diberikan oleh Allah. Tetapi ketika berbicara ahlu thariqah itu orang yang lurus ketika beribadah, maka tidak mengenal pantangan, tidak mengenal tantangan, tidak mengenal halangan. Apapun yang yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka itulah yang diambil. Nah, ini kalau bicara thariqah, wahya al-mukhtassatu bisalikina ilallahi ta'ala ma'aqat in manazili wa taraki fil maqamat. Dan disebutkan di sini Syekh Abdullah Maula Akasyah dalam kitabnya Zuhurul Haqaiq fi Bayanit Thara'iq halaman 17, maka beliau mengatakan orang-orang berthariqah itu adalah orang-orang yang asalikin, orang-orang yang menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'aqat ilmanazil wa taraki fil maqamat. Jadi mereka ini memiliki karakteristik, orang-orang ahli thariqat ini orang yang punya, boleh dengan bahasa mudahnya itu bisa digambarkan orang yang punya plan. Jadi orang yang punya plan itu tanda orang ahli thariqat itu punya plan-plan dalam ibadah mereka. Jadi mereka punya program-program, tahapan-tahapan, punya rancangan-rancangan, target-target yang harus dicapai dalam ibadahnya. Bagaimana bal yazdat at-taraki fil maqamat, sehingga dia mentargetkan saya harus begini, nanti selepas ini ada begini. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui supaya apa? Mereka tidak hanya bertahan kepada orang yang dikatakan orang yang awam, tetapi bagaimana mereka mendapatkan khosiyah, sehingga mereka menjadi orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengkhususkan kekhususan pada Nabi SAW. Allah mengkhususkan li auliyaihi, yaitu memberikan keistimewaan kepada wali-walinya. Nah, artinya orang berthariqah itu adalah bisa dipahami orang yang mengamalkan syariat dengan cara yang khusus, dibimbing oleh seorang guru yang khusus untuk mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan dari takrifat itu paling bisa kita pahami dengan mudah.
Ikhwatul iman, mustami'in mustami'at. Jadi thariqah itu adalah satu metodologi, satu manhaj, satu madhab. Bukan firqah, bukan sempalan, bukan aliran. Ianya adalah metodologi yang dibuat oleh para ulama, wali-wali Allah, yang mereka sudah al-wusul, yang sudah sampai kepada keridhaan Allah, lulus dari semua ujian-ujian duniawi, membuang semua bentuk-bentuk yang sifatnya nafsu syahwatiyah. Mereka dikatakan lulus dengan pangkat auliyaillah. Nah, kemudian mereka memiliki metodologi, cara, bentuk wiridnya, bentuk ibadahnya, yang semuanya adalah manifestasi dari semua syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuman diamalkan dengan cara yang khusus, dengan bimbingan guru yang khusus, ditalkinkan dengan cara yang khusus, dengan tujuan ingin menjadi orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah thariqah, thariqatul qaum. Dan inilah yang dimaksud thariqah itu seperti itu. Kita ingin mengkhususkan diri kita supaya menjadi orang yang khusus di hadapan Allah, juga di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bisa dipahami nanti di akhirat ada orang-orang yang umum. Bahkan hatta qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, la arifu ummati yaumal qiyamati bainal umam. Nanti di hari kiamat di mahsyar aku itu mengetahui dengan benar-benar mengetahui antara itu umatku dan umat-umat Nabi yang lain. Nah, ada umat ini dipahami oleh Nabi, dikenali oleh Nabi, ada yang ma'rifatin amatin au bi ma'rifatin khosotin. Ini contoh bahwa ada orang-orang yang memang khusus dan ada orang dikenal oleh Nabi secara umum. Nah, orang yang dikenal dengan umum termasuk dalam kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih menukil satu riwayat. Riwayat ini adalah hadis yang hasan. Di situ disebutkan Nabi mengenal daripada umat-umatnya nanti bainal umam, di antara umat-umat yang lain itu di antaranya yu'tauna kutubuhum bi aimanihim. Mereka membawa catatan amal itu dengan tangan kanan. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud mereka di dunianya. Istanarot, muncul cahaya baina aitihim. Jadi ada cahaya di tangan-tangan mereka, dan ini yang dimaksud ghurrul muhajjalin min asari wudu'ihim fid dunya, yaitu sisa-sisa bekas daripada wudu mereka ketika mereka masih di dunia. Ini dikenal oleh Nabi, itu umatku, tetapi secara umum. Nah, di riwayat yang lain, wa fi ba'di riwayatin ukhra, di riwayat yang lain disebutkan Nabi nanti la'arifu, beliau mengatakan, aku akan mengenal umatku. Bukan umum, tetapi secara khusus. Bahkan Nabi mengenal namanya, ismuhu wa ismu abi. Aku kenal namanya dan aku juga mengenal nama bapaknya. Siapakah mereka? Orang-orang yang paling aktsaruhum sholatan alayya. Orang-orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Mereka nanti di akhirat bertemu dengan aku tahu namanya, plus aku juga tahu nama orang tuanya. Ini contoh bukti dalil bahwa ternyata di akhirat nanti Nabi SAW akan mengenal manusia ini, umatnya. Ada yang dikenal dengan umum, tandanya, tetapi Nabi tidak mengenal namanya. Tapi ada umat Nabi ini yang khusus, memiliki maziyah, memiliki khosiyah, keistimewaan, pembedaan dengan manusia yang lain. Mereka dikenal oleh Nabi dengan bahkan Nabi mengenal namanya, mengenal bentuknya. Kenapa? Karena ketika mereka di dunia, hum yusalluna 'alan nabi bi sholatin katsirah. Mereka dengan sholawat yang banyak, mereka senantiasa bersolawat kepada Nabi, dan thariqah itu diantaranya mengajarkan dawamus sholati 'alan nabi. Dan termasuk ajaran thariqah itu diantaranya kami sampaikan yaitu mudawamah, istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Masya Allah tabarakallah wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud thariqah. Bahkan ada beberapa keterangan termasuk Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Beliau menjelaskan tentang makna thariqah, dan ini juga dinukil oleh Al-Syekh Said Abdullah Maula Akasha dalam halaman 18 dalam kitab Zuhurul Haqa'iq fi bayanit thara'iq. Bahkan beliau menyebutkan begini, fathariqatu inda sufiyati ibaratun an majmu'atil adabi wal akhlaqi wal aqaidi allati yatamassuku biha ta'ifatus sufiyah. Jadi thariqah itu menurut ulama tasawuf, mudah cara memahaminya. Jadi thariqah itu adalah sebagai bentuk gambaran, ungkapan, penamaan, yaitu majmu'atul adab, berkumpulnya etika, adab tata krama, baik itu al-adab indallah, etika seorang mukmin kepada Allah, al-adabu inda rasuli, etika seorang mukmin kepada nabinya,
Terus kemudian al-adabu li nafsi, etika dia terhadap dirinya sendiri, al-adabu bi ghairi, atau etika dia terhadap orang lain sesama muslim. Bahkan al-adab baina makhluqatillah, bahkan etika di hadapan semua makhluknya Allah. Bagaimana kita bersikap terhadap burung, bagaimana kita bersikap terhadap hewan-hewan. Ini dibahas Majmu'atul Adab. Artinya orang bertoriko itu adalah orang yang ingin beradab di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah walaupun Nabi sudah wafat, di hadapan sesama umat Islam, di hadapan orang tuanya, di hadapan hatta baina au amama jami'i makhluqatillah, bahkan beretika di hadapan semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal akhlak, perilaku, wal aqaid, kumpulan bagaimana keyakinan akidah. Orang yang bertoriko itu pasti beradab. Karena dia diajarkan adab. Bagaimana berakhlak? Keakhlakir Rasul. Sebagaimana akhlaknya Nabi SAW. Bahkan wal aqaid, tauhid, keyakinan. Orang bertoriko itu tujuannya bagaimana dia mentauhidkan Allah. Tidak berta'aluk kecuali kepada Allah. La yata'alukul qalbi, tidak menggantungkan harapan, ar-roja, illa billah, kecuali hanya dengan Allah. Maka orang bertoriko artinya dia sedang belajar adab. Dia sedang belajar bagaimana berperilaku sebagaimana perilakunya Nabi yang mulia SAW. Dia sedang belajar tauhid. Orang bertorikoh adalah orang yang sedang belajar akidah. Bagaimana dengan torikohnya itu dia hanya yakin kepada Allah satu-satunya ilah, al-mawjud bil-haq, al-ma'bud bil-haq, yang wajib wujud adanya, yang wajib diibadainya, al-wujud fil musta'an, yang satu-satunya ilah Rabb yang wajib untuk diminta pertolongan. Ini ada semua mazmunah au mutadhamminatun tahta ma'aniyat thariqah. Dan semua pengajaran ini ikhwatul iman semua ada diajarkan dalam thariqah. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa perspektif ya yang sering kami dengar bahwa thariqah itu cuma wirid. Bahwa thariqah itu hanya membaca zikir. Mohon maaf, ini zakmun batil. Ini saya katakan tuduhan yang salah gitu. Atau zakmun fasid. Kenapa? At-thariqah itu majmu'atul adabi wal akhlaki wal aqaidi. Yang mana allati yatamassuku biha taifatul sufiyah. Yang dengan tiga benda ini dipegang tamassukan sadidan, dipegang dengan teguh oleh siapa? Taifatus sufiyah, orang-orang yang senantiasa membersihkan rohani mereka yang disebut dengan ahlus sufi. Walaupun sebetulnya orang-orang yang bertoriko itu sebenarnya kalau disebut sufi juga nggak mau. Jadi kayak orang toriko, oh Anda sufi ya? Saya nggak mau. Ada juga sufi sekarang ini banyak sufi suka selfie, itu sufi juga. Jadi sufi di sini tuh orang yang sofiul kolbi, orang yang bersih ruhaninya, bukan sufi yang tren itu ya, yang suka selfie, suka selfie ini kelainan. Artinya kita konteks pembicaraan torikoh itu bisa dipahami mengejawantahkan pengamalan daripada semua bentuk syariat Rasulullah dengan cara yang khusus, dibimbing oleh guru yang khusus, cara mengambilnya dengan cara yang khusus. Jadi tidak ada satupun yang menyelisih syariat. Kenapa? Orang bertorikoh itu berarti mengamalkan syariat. Kalau ada orang torikoh mengaku ahlu torikoh kok nggak mau mengamalkan syariat, fatorikotuhu batilatun inda syari, maka torikohnya tertolak secara hal langsung qat'an. Jadi orang yang dikatakan ahlu torikoh itu adalah ahlu syariah, orang yang mengamalkan sunnah Nabi, orang yang suka datang ke masjid, orang yang 5 waktu bolak-balik ke masjid, orang yang khidmatnya kepada agama Allah, orang yang mendedikasikan waktunya untuk beribadah kepada Allah, orang yang suka menolong orang lain, orang yang tidak sombong, yang lisannya terjaga. Maka ini gambaran ahlu thariqah. Jadi orang ahli thariqah sedikit pun tidak ada dilun mudil, tidak ada sesat dan menyesatkan, tidak ada penyimpangan sedikit pun dalam thariqahnya. Kenapa? Ahlu thariqah itu adalah orang yang istiqomah, mulazamah, muwadzabah, orang yang konsisten berusaha dengan baiat gurunya itu dia ingin bagaimana belajar komitmen, konsisten, mulazamatan, muwadzabatan, mudawamatan ala hadhi syariatil islamiyah. Maka itulah ahlu thariqah. Wa yadhkuru al-Qushairi, bahkan beliau Al-Imam Al-Qushairi mengatakan anna kalimat at-thariq au thariqah bimakna manhajul irsyadiyah an-nafsiyah wal khuluqiyah alladhi yurabbi bihi asy-syaikhu al-murida. Bahkan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah bisa kita lihat keterangan yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qushairi anna kalimata at-thariqah, kalimatut thariq atau at-thariqah itu maknanya manhajul irsyadin nafsi wal khuluqi. Jadi manhaj, metodologi bagaimana
untuk seseorang itu mendapat petunjuk atau bimbingan, yaitu metodologi bimbingan seseorang itu bagaimana memanage rohaninya, memanage nafsunya supaya menjadi orang yang berakhlak. Alladzi yurabbi bihi asy-syaikhu al-murida, yang dengan metodologi itu dijadikan sebagai media untuk mentarbiyah seorang guru kepada muridnya. Maka metodologi ini dinamakan thariqah. Nah, ini pengantar seputar makna thariqah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ini udah mau masuk jam 2, padahal saya baru pengantar, ini belum masuk yang lainnya. Belum inti nih Pak ya. Nah, iya, makanya kalau ngaji itu, kalau Masya Allah nikmatnya majelis ilmu itu baru masuk semangatnya tiba-tiba udah mau jam 2 ini. Masya Allah. Jadi kalau udah masuk jam 2 saya pamit kan gitu. Baik, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Ikan sage, ikan lele, itu nama-nama ikan menurut teman, karena saya tak bisa pandai berpantun. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Ini terakhir mudah-mudahan sebagai ziyadatul bahsi, tambahan. Dalilut thariqah fil Islam. Nah, adakah kalimat yang secara qat'i, bukan eksplisit ya, artinya yang memang benar-benar diucapkan min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ianya benar-benar datang al-warid as-sabit an lisanir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang ia datang daripada lisan yang mulia Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk keterangan satu riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya, yaitu adalah Al-Mizan Al-Kubra, yaitu tepatnya juz 1 halaman 30, karena dia satu jilid dari dua juz. Nah, waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, di riwayat ini disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda begini, inna syariati, sesungguhnya syariatku ini, yaitu syariat Islam, ja'at, dia akan datang, ala salasimi'atin wasittina thariqatan, dari agama syariat yang agung ini akan datang lahir metodologi cara mengamalkannya. Bukan bagian syariat bukan aliran syariatnya, tapi akan datang metode-metode cara mengamalkan syariat yang sudah maklum. Berapa metodologi? Salasimiatin wasitina, 360 thariqatan. Jadi nama-nama thariqah itu seluruh alam itu 360. Nah, masalah ka'ahadun, tidaklah menempuh seseorang minha, daripada salah satu thariqah tadi, thariqatan, kecuali illa naja, kecuali dijamin dia akan selamat. Nah, hadis ini dinukil oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, atau yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizan Al-Kubra juz 1 halaman 30. Nah, riwayat yang kedua adalah riwayat dari Al-Imam At-Tabrani rahmatullahi alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, inna syari'ati ja'at ala salasimi'atin wa thalatha asyarata thariqatan, bahwa sesungguhnya syariatku ini akan datang daripadanya yaitu 313 thariqah. Kalau yang pertama tadi disebutkan 360, kalau yang dari riwayat Al-Imam At-Tabrani itu disebutkan adalah 313. La talaqa al-abdu biha rabbana illa dakhalal jannah. Tidaklah seseorang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan salah satu thariqah tadi, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jadi dua riwayat ini merupakan dalilun bi anna hadi thariqah atau bi anna thariqah, ini menjadi dalil bahwasanya thariqah itu maklumun, diketahui, dan dia musayyadatun, dia disandarkan kepada perkataan yang mulia Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ada thariqah itu bermacam-macam? Kalau dia dikatakan bukan aliran, tetapi kenapa sih thariqah itu kok beraneka ragam, mutanawwi'ah? Nah, thariqah itu saya katakan dari awal sebuah bentuk manhaj, metodologi, atau dikatakan madhab, sebuah bentuk metodologi pembelajaran rohani yang diasaskan oleh wali-wali Allah, yang kemudian al-aglabiyahnya secara umum thariqah itu metodologinya akan dinisbatkan, wayung sabu, dinisbatkan kepada muasisnya, kepada orang yang pernah mengamalkan cara itu. Contoh thariqah Naqsabandiyah berarti disandarkan kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Thariqah Asyadziliyah dinisbatkan kepada Syekh
Abdul Hasan Asyadili. Thariqah Al-Qadiriyah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullahi alaih, termasuk thariqah kami At-Thariqah At-Tijaniyah disandarkan kepada Syekhuna Abil Abbas Sayyidina Ahmad Ibnu Muhammad At-Tijani Al-Maghribi Al-Hasani radhiyallahu an. Jadi masing-masing thariqah itu dikenal dengan namanya, biasanya dinisbatkan kepada muasisnya. Orang yang pertama kali mendapat izin, orang yang pertama kali membentuk metodologi dengan istimbat atau penggalian ilmu-ilmu batin yang tentunya mereka ma'dzunun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat ilmu itu tentu dengan sanad yang bersambung daripada Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian jam 2 pas pemaparan kita, 1 jam dari awal sampai akhir, dan kita akan masuk sesi kedua insyaallah. Kami kembalikan kepada Akhunal Fadil.